ada satu ilmu yang membuat kulo itu terpana terpesona, yaitu ilmu ketaatan. Ilmu ketaatan, ilmu pengabdian. Jadi sampai Mas Roman, ketika menjadi duta Al-Quran, ini harus sering-sering disampaikan, disebarluaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di dalamnya Ustadz Abdullah Diyaur Rahman sebagai duta Al-Quran Pondok Pesantren Modern Al-Azhar dari Kabupaten Gresik. Kota atau kabupaten? Kabupaten Gresik. Dia adalah keponakan saya karena putranya dari kakak saya. Nah, pada saat ini saya Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk sangat bangga, bersyukur bisa berbincang-bincang dengan Ustadz muda. Usianya masih berapa ini? 19, menghadap ke sana. 19 ya? 19, tepatnya pada bulan 4 Desember 2001 lahirnya. Oh, kelahirannya 4 Desember 2001. Jadi kalau besok pada bulan Desember umurnya 20. 20. Nggih. Oke. 20. Dan saat ini mendapat amanah dari Abah Yai. Nggih. Amanahnya apa? Untuk Sebentar. pulang dan sebagai duta Al-Quran. Pulang sebagai duta Al-Quran. Nggih. Duta Al-Quran itu berarti membumikan Al-Quran. Nggih. Termasuk dengan cara bacanya ya. Prioritasnya di apa? Hafalannya atau di cara bacanya? Lebih tepatnya mengajak masyarakat yang mau lulus atau mengajak masyarakat untuk ayo kita sama-sama menghafal Al-Quran. Ayo kita sama-sama menghafal Al-Quran dengan cara mudah. Nggih, dengan cara yang mudah. Ada metodenya. Ada. Nah, metodenya namanya? Ada 2 metode yang diberikan sama Mbah Yai ini kok. Yang pertama perlafaz tipkas, yang kedua metode Qur'ani. Qur'ani. Dan kayaknya di Kabupaten Nganjuk belum ada. Nah, berarti siap ya untuk mensiarkan di Kabupaten Nganjuk. Insya Allah siap. Karena memang menjadi duta. Nah, duta itu harus siap. Nah, dan saat ini saya dari Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk mendapatkan surat dari Abdullah Diyaur Rahman ini, atau nama aslinya siapa? Mas Han Fadil Muhammad, putranya Bendahara PCNU Kabupaten Nganjuk, Dr. Sholihul Hadi MPD. Ini saya mendapatkan surat, isinya adalah untuk masyarakat agar bisa ikut serta menghafalkan Al-Quran di Pondok Pesantren Modern Al-Azhar Gresik. Betul ya? Nama pengasuhnya siapa? Pengasuhnya Profesor Dr. Kiai Haji Imam Bukhari Al-Habsyi Al-Ayyubi Al-Hafidh. Luar biasa ya. Profesor Dr. Kiai Haji Imam Bukhari Al-Habsyi Al-Ayyubi Al-Hafidh. MBA. Oh gitu ya. Jadi proses untuk menghafalkan Quran itu hafal dulu nama beliau ya, karena panjang. Gitu ya. Luar biasa. Dan hafal ya nama beliau ya. Profesor Dr. Kiai Haji Imam Bukhari Al-Habsyi Al-Ayyubi Al-Hafidh. Panggilannya Yai Imam, Abah Yai Imam. Oh iya, Abah Yai Imam, karena nama beliau Yai Imam Bukhari ya. Abah Yai Imam. Dan memang di Gresik beliau terkenal dengan Abah Yai Imam. Oke, Abah Yai Imam. Coba pesannya kepada sampean sebagai duta itu apa? Abah Yai mengutus saya untuk ayo mas-mas semua, adik semua, mari kita meraih kesuksesan akhirat dengan menghafalkan Al-Quran. Jadi di mata Abah Yai saat ini banyak masyarakat yang gandrung dengan dunia dan tidak memperhatikan akhiratnya. Dan lalu Abah Yai
ayo kita sama-sama meraih kesuksesan akhirat. Oh gitu ya. Barang siapa yang meraih kesuksesan akhirat, maka pasti diberi kesuksesan dunia. Itu yang diinginkan Abah Yai untuk kita semua. Diulang lagi, barang siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh meraih kesuksesan akhirat, pasti mendapatkan kesuksesan dunia. Kata pasti itu berarti maknanya jaminan ya? Nggih, jaminan Allah, jaminan Rasulullah bagi siapapun yang mencari akhirat. Ada itu ya, ada dalilnya ya? Ada. Apa? Ada. Di penghujung saya sebelum pulang niku Abah menyampaikan satu hadis baginda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina aynayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhirah niyyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Artinya dan maknanya. Oke. Mangkana di dunia ila akhiri. Barang siapa yang hidupnya bertujuan untuk meraih kesuksesan dunia, meraih harta, meraih kekayaan, dan tidak menyibukkan diri dengan akhirat, dunia, maka Allah akan memecah belah urusannya, membuat sulit urusannya. Farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan menyulitkan urusannya. Wa ja'ala faqruhu baina ainihi, dan Allah akan menjadikan dia merasa miskin di dalam hidupnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak akan mendatangnya kecuali sedikit saja, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Untuknya ini ya, dia cuma dapat itu, gak bisa nambah. Wa man kanatil akhirah niyyatahu, dan barang siapa yang hidupnya orientasinya, hasratnya untuk meraih kesuksesan akhirat, meraih cintanya Allah, meraih ridhonya Allah, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan memudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan memberikan kecukupan di dalam hatinya, yang dalam hal ini adalah kekayaan dalam hatinya. Jadi kaya beneran. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia tanpa kita cari, kita akan didatangi oleh dunia. Dikejar dunia. Tanpa kita cari, tanpa kita perlu memikirkannya. Aku sesuk mangan apa ya? Aku sesuk iku sapa ya bojoku ngono. Piro ya dhuwitku sesuk. Gak usah dipikir. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Didatangkan oleh Allah. Oke. Bos, titik belum artinya ini tadi? Sudah titik ya. Jadi tadi ada kalimat bahwa orang yang hanya mengurusi dunia, Allah itu akan menjadikan perasaannya itu sempit gitu ya. Merasa miskin ya. Itu Allah ya. Ini hadis Rasul ya. Iya, maksudnya Allah itu menjadikan orang itu merasa miskin ya. Luar biasa ya. Jadi Allah sendiri itu sudah ikut campur pada orang tersebut yang hanya dunia tuh dijadikan perasaannya sempit gitu ya. Kurang aja ya. Kurang gitu ya. Tetapi kalau orang itu niatnya adalah untuk meraih akhirat, Allah menjadikan zina tadi apa tadi? Kaya, sukses. Oh, bahagia. Jadi poinnya di bahagia tadi ya. Dan salah satu motivasinya ada di pondok pesantren modern Al-Azhar. Kalau modern itu berarti apa itu poinnya di mana kalau modern itu? Modern itu Abah Yai menginginkan dari kata modern itu adalah sukses dengan cepat, kecanggihan. Kuantum. Istilahnya kalau dunia sekarang kuantum ya, percepatan ya. Kuantum meraih kesuksesan. Begitu ya. Jadi ada caranya. Dan itu diajarkan untuk santri-santri ya. Yang sebelumnya keluarganya tidak sukses, bahkan santrinya itu sendiri tidak sukses. Tapi Abah Yai sukarela, ikhlas mengajarkan ilmu cepat sukses. Gitu ya. Luar biasa. Salah satunya dengan sukses menghafal Al-Quran. Salah satunya. Oh iya, prioritasnya adalah sukses menghafal Al-Quran. Dan sampean coba cerita berapa lama menghafal Quran?
Iya, alhamdulillah ketika saya masuk pertama kali di sana ada program 40 hari hatam Al-Quran, hatam setoran menghafal Al-Quran. Itu alhamdulillah saya diberi anugerah Allah dapat selesai selama 25 hari. Seharusnya programnya 40 hari, tapi diselesaikan 25 hari. Jadi metodenya Mbak Yai terbukti ya, cara cepatnya tadi. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Percepatan berarti ya, bukan hanya cara cepat, percepatan itu. Percepatan. Tapi sebelumnya kan sudah punya tabungan hafalan ya. Berapa? Alhamdulillah ketika itu saya untuk persiapan percepatan itu menyiapkan 10 juz terlebih dahulu. Oh, 10 juz ya. 10 juz. 10 juz itu ketika program percepatan distorkan juga. Oh, gitu ya. Jadi mulai betul-betul mulai dari nol itu ya di sana. Alhamdulillah ya. Ini berarti sekarang sudah mendapatkan sanad beliau ya. Alhamdulillah. Dereng. Nanti setelah ada percepatan ada pematangan. Setelah pematangan ada pemutkinan. Oh gitu. Pemutkinan ya. Mutkin. Nanti setelah mutkin insyaallah Mbak Yai akan memberikan ilmu tafsir Al-Quran. Oh gitu ya. Oh, jadi setelah tafsir baru sanad. Insyaallah sanadnya ini di setelah mutkin. Oh setelah mutkin. Oh gitu ya. Jadi prosesnya tadi tahfidz ya, tahfidz hafalan, kemudian pematangan itu ya, tahsin berarti ya, di tahsinnya ya. Kemudian baru di pemutkinan ya. Itu baru mendapat sanad dari Mbak Yai. Oh gitu ya. Dan memang santri sebelum mutkin nggak boleh keluar. Karena memang yang diraih kan sanad ya. Harus dapat sanad. Sekarang ada berapa jumlah santri beliau? Alhamdulillah kalau di Pondok Putra kan ada 2 pondok. Oh, 2 pondok. Boteng sama Pondok Jernih. Oke. Yang putra? Putra niku sekitar 150-an. Luar biasa. Kalau di Pondok Putri 200 sampai 300-an. Tambah banyak putri ya, peminatnya ya. Kalau yang Pondok Putra yang paling kecil umur berapa? Kelas 1 MI. Kelas 1 MI. Dia datang itu sejak TKB. Oke, para hadirin kelas 1 MI atau kelas 1 SD ya? Iya. Sudah ada yang mondok, jadi jangan khawatir ya. Sudah ada yang mondok di pesantrennya beliau, Pondok Pesantren Modern Al-Azhar Gresik. Terus yang paling umurnya banyak berapa? Umurnya banyak itu umur berapa? Jadi santrinya Abaya itu dari tua sama anak kecil. Yang paling tua itu yang mukim itu sekitar 44. Umurnya 44. Beliau berada juga di pesantren sana. Luar biasa. Sekaligus mengabdi, sekaligus menghafal Al-Quran. Santri apa ya? Jadi nggak usah khawatir masalah umur ya. Nggak usah minder berarti ya. Umur berapapun tetap bisa ada jalan untuk menghafal Quran. Katanya menghafal Quran itu sulit. Kata orang ya. Kalau Saman gimana menyikapi banyak omongan wacana bahwa menghafal Quran itu sulit, menurut Saman bagaimana? Itu menghafal Al-Quran sulit bagi orang yang tidak punya ilmunya. Oh gitu ya? Menghafal Al-Quran akan sangat mudah bagi orang yang punya ilmunya. Apalagi punya ilmu dan punya guru. Nah itu. Oh iya. Punya ilmu dan punya guru ya. Yang paling penting memang harus punya guru. Kalau ilmu saja tanpa guru nanti ya kurang sempurna ya. Harus ada ilmu atau sistem atau manajemennya sekaligus ada gurunya. Dan sampai saat ini yang memproses untuk santri memang Abaya langsung ya? Memproses gimana? Memproses untuk hafalan. Atau memang dari abdi-abdi itu yang ikut membantu? Abaya ini mengontrol secara umum. Oh, secara umum. Yang terjun langsung itu yang senior dan junior. Oh, senior dan junior. Ya, oke. Kalau sekarang sampean kategorinya apa? Saya alhamdulillah ya pematangan, ya pemutkinan. Maksudnya sampean sekarang berproses di pematangan pemutkinan atau sudah menjadi tutornya pematangan dan pemutkinan? Alhamdulillah saya ketiga-tiganya. Oh, jadi tahfidz sudah jadi tutor. Kemudian masih proses di pematangan, dia masih proses pemutkinan. Tapi sudah kalau pemutkinan itu santri senior punya kewenangan nggak untuk mendampingi?
Untuk pemutikinan ini masih dilalui oleh junior saja. Oh, kasihan. oke. Nah ini dan alhamdulillah sudah ada yang berhasil 30 juz tapi belum diwisuda. Oke. Mungkin setelah itu baru santri-santri yang di bawah itu diajak untuk melalui program Oke, cukup sekian sementara kita stop dulu, nanti kita lanjut ya. Oke, terima kasih, semoga banyak yang mondok di Pondok Pesantren Modern Al Azhar Gresik diasuh oleh siapa? Profesor Dr. Kiai Haji Imam Bukhari Al-Habsyi Al-Ayyubi Al-Hafidh dari Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan banyak yang ke sana. Amin. Karena dari Kabupaten Nganjuk saat ini masih diwakili oleh sampean ya? Dua anak ya? Saya sama anak termas. Oh, anak termas. Oke, mudah-mudahan setelah dua anak ini banyak sekali yang berbondong-bondong ke sana. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan tadi, saya masih bersama saudara Mas Han Fadil Muhammad atau nama barunya adalah Abdullah Diyaur Rahman. Artinya apa? Abdullah Diyaur Rahman itu? Abdullah Diyaur Rahman artinya adalah seorang hamba Allah, orang yang menghabiskan hidupnya untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Diyaur Rahman yang bercahaya, yang dapat menyinari sekelilingnya, dan Ar-Rahman yang menyayangi, yang dapat melindungi seluruh umat manusia. Jadi kalau dimaknai nama ini berarti adalah hambanya Allah, yang mana ketika berada di sekeliling masyarakat atau di sekeliling lingkungan bisa menyinari. Tujuannya bisa menyinari dengan Al-Quran. Rahman, maka manfaat dari menyinari adalah tumbuhnya rasa kasih sayang gitu ya. Itu kalau dimaknai semacam itu ya, luar biasa. Ini Abdullah Diyaur Rahman ini diberikan nama sejak berapa lama di pesantren? Sekitar belum sampai 2 bulan. Berarti belum sampai 2 bulan dari pendaftaran? Ya, sejak masuk. Sejak masuk ya? Sejak masuk. Kemudian karena urutannya kan masuk menghafalkan Quran. Ternyata targetnya 40 hari bisa tuntas 25 hari. Jadi di bulan pertama saja berarti sudah khatam. Alhamdulillah. Berarti masuk di bulan berikutnya, berarti bulan kedua baru dikasih nama ini ya. Diangkat jadi ustaz dulu. Oh, diangkat jadi ustaz dulu ya. Iya. Terus setelah itu baru dikasih nama. Dan nama itu disesuaikan dengan karakter. Pastinya disesuaikan dengan karakter. Harus ada sifat menyinari dia. Insya Allah. Iya. Amin. Jadi kalau menjadi duta pantas menyinari kan? Menyinari orang yang belum paham dengan Quran harus akhirnya menjadi tahu, paham. Orang yang merasa sulit menghafalkan Quran ternyata ada metodenya sehingga merasa nyaman. Oh gitu ya, luar biasa. Dan ini bukti ya bahwa menghafalkan Quran tidak butuh waktu yang lama, cukup 25 hari atau 40 hari ya. 40 hari ya. Luar biasa. Dan adanya di Pondok Pesantren Modern Al Azhar Gresik. Boteng. Ini Al Azharnya ada banyak Mas. Ada Al Azhar Muncar. Ini Al Azhar Menganti. Al Azhar Boteng. Jadi di Gresik sendiri nama Pondok Al Azhar itu banyak. Kalau di Pondok Modern ini Boteng Menganti Gresik. Di Boteng itu desa ya? Desa Boteng. Desanya Boteng, kecamatannya Menganti, Kabupaten Gresik. Oke. Jadi ketika nanti anak-anak dari Kabupaten Nganjuk kalau misalnya langsung mau daftar ke sana, temui dulu dengan Mas Rahman. Panggilannya? Ya Rahman atau Mas Han bisa. Jadi enggak, maksudnya kalau panggilan nama barunya Mas Rahman ya? Bukan Mas Diyaur. Bukan, Rahman ya. Mas Rahman. Oke. Mas Rahman.
Kalau nama kecilnya kan Maskan, Kak Maskan ya. Tapi kalau nama di sana itu dikenalnya dengan Rohman, Ustadz Rohman ya. Nanti cari Ustadz Rohman dari Kabupaten Nganjuk. Oke. Terkenal berarti ya? Iya, terkenalnya karena kan menjadi pengajar ya. Menjadi pengajar. Oke. Luar biasa bahwa ternyata melihat suasana yang serba digitalisasi, serba cepat, serba instan, ternyata ada seorang profesor yang mengemas Al-Quran 30 juz dihafalkan dengan cara yang singkat, cepat, dan mudah. Betul ya? Betul. Luar biasa. Santri terjauh dari mana? Terjauh untuk saat ini dari Kalimantan. Sebelumnya dari Yaman. Dari Yaman? Ada dari luar negeri. Kalau dari Yaman berarti pakai bahasa Arab. Itu ceritanya itu ada santri Indonesia yang kuliah di Yaman. Oh, jadi orang Indonesia berada di Yaman ya. Oke, terus pulang lagi ke Indonesia untuk menghafal Al-Quran. Ketemulah sama pondok pesantren Modern Al-Azhar. Oh, tapi dia daerah mana berarti? Dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Ya. Artinya kan bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Iya. Tapi kalau keseharian di pondok Modern Al-Azhar menggunakan bahasa apa? Bahasa bebas. Di sana ada etnis Jawa, etnis Madura, etnis Kalimantan. Oh, oke. Tapi lebih banyak bahasa Arabnya ya? Atau memang bahasa Arab bukan bahasa prioritas kami, bahasa bebas saja. Oke. Tapi ngaji kitab juga tetap ya? Ini sama apa ya, pengajian langsung. Mantap. Ya. Oke. Yang paling berkesan di pondok sana itu apa? Ada satu ilmu yang membuat Kolo itu terpana, terpesona, yaitu ilmu ketaatan. Ilmu ketaatan, ilmu pengabdian. Kalau bahasanya di sana itu menolong agamanya Allah, ilmu jihad. Oh gitu ya. Jadi jihad dimaknai untuk ilmu ya. Jihad dimaknai dalam lingkup ilmu ya. Bukan perang loh ya. Bukan ya. Gimana makna jihad dalam lingkup ilmu itu bagaimana? Jadi abahnya itu menyampaikan kepada kami, mengajari kami, jihadlah kamu. Yang artinya tolonglah agamanya Allah dengan hartamu dan dengan tenagamu. Tolonglah agamanya Allah dengan hartamu dan dengan tenagamu. Jadi untuk mendapatkan berbagai keistimewaan diperlukan jihad. Dan ini sudah ada di surat As-Saff ayat ke-10 sampai 13. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalika al-fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanallahul azim. artinya panjang. Oke. Enggak apa-apa. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku beritahu ada sebuah perniagaan, ada sebuah bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari azabnya Allah. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada mereka, kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad bersungguh-sungguh menolong agamanya Allah dengan hartamu dan dengan tenagamu, dengan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah ibadah termulia, pekerjaan termulia bagi kamu
apabila kamu mengetahuinya. In kuntum ta'lamun, apabila kamu mengetahuinya. Apa kedahsyatannya? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni seluruh dosamu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibah, Allah akan memasukkanmu ke dalam surganya. Dzalikal fawzul 'adzim, kamu akan mendapatkan kemenangan yang agung, yang tidak ada kemenangan di atasnya. Wa ukhra tuhibbunaha, dan hal lain yang kamu senangi, nasrun minallahi wa fathun qarib, kamu akan mendapatkan pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan bergembiralah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, yang melakukan hal tersebut. Jadi Abah Yai mengajarkan kepada kami, nah, kalau kamu jihad, kamu akan mendapatkan 8 kedahsyatan yang gak dimiliki oleh ibadah yang lain. Gak gemen-gemen di 8 kedahsyatan. Tapi kalau kamu gak mau berjihad, kamu akan tidak mendapatkan 8 kedahsyatan. Betapa ruginya kamu ketika kamu tidak mendapatkannya, dan berapa beruntungnya kamu, betapa suksesnya kamu ketika kamu mendapatkannya. Maka berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Salah satunya, tolonglah agamanya Allah dengan menghafal Al-Quran. Jagalah Al-Quran, masukkan Al-Quran ke dalam hatimu, sehingga kamu bisa menolong agamanya Allah dengan maksimal. Kalau 8 kedahsyatan tadi boleh tahu apa saja ya? Yang pertama, selamat dari adabnya Allah. Tunjikum min adzabin alim. Orientasinya ke akhirat semua ini. Dan barang siapa yang mendapatkan kesuksesan akhirat, pasti mendapatkan kesuksesan dunia. Tadi ya. Terus yang kedua apa? Yang kedahsyatan. Nomor 2. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan pasti akan mengampuni dosa-dosamu kalau kamu mau berjihad. Ada banyak amalan, ada banyak ibadah. Iya. Tapi yang dinas Allah dalam Al-Quran adalah jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan bentuknya adalah menghafal Quran. Menghafal salah satunya. Ya, jadi menghafal Quran itu secara otomatis ya mendapatkan ampunan dari Allah. Okay. Mengapa ampunan itu penting? Karena manusia tuh banyak dosa ya. Dan dosa itu ya kita harus bertobat gitu ya, bertobat. Dan salah satu upaya yang lebih cepat adalah dengan cara menghafal Al-Quran. Oke, nomor 2 ya. Nomor 3. Yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibah. Kalau kamu sudah diselamatkan dari adabnya Allah, diampuni dosa-dosamu, pasti Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya Allah. Bebas dari semua pintu ya. Luar biasa ya. Dan memang di akhirat itu kehidupan itu ya, ada kehidupan di surga, ada kehidupan di neraka ini ya. Kalau orang yang bersungguh-sungguh berjihad di dunianya, orientasinya adalah akhirat, maka di akhirat itu akan hidup di surga. Tapi kok orang itu di dunianya saja orientasinya adalah dunia saja, melupakan akhiratnya, maka ya siap-siap saja nanti kalau di sana ya nggak ketemu gitu ya. Luar biasa. Itu nomor berapa tadi? Nomor 3. Nomor 4. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu jihad itu adalah amalan termulia. Kamu akan menjadi orang yang paling istimewa di dunia dan di akhirat apabila kamu mengetahuinya. Jadi artinya banyak orang yang nggak tahu ini ya. Masih banyak orang belum tahu ini ya. Kata-kata in kuntum kan jika ya. Bentuk jika tuh berarti ada semacam syarat dan jawab. Iya, syarat dan jawab. Otomatis keadaan sosial masyarakat itu masih belum tahu. Makanya in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Oke. Nomor 4 ya. Nomor 5. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim ya. Nomor 5. Semua itu adalah kemenangan yang agung. Jadi orang yang
tidak ada kemenangan di atasnya, kemenangan ke atas. Jadi sudah top marko top ya, mentok ya. Oke. Apa itu bentuknya kemenangan yang agung itu? Kata Bayi, kalau al-fawzul azim adalah selamat dari azabnya Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang selamat dari azabnya Allah dan dimasukkan ke surganya, dialah yang mendapatkan kemenangan yang agung. Oke. Mantap. Jadi kemenangan yang agung atau kemenangan yang hakiki adalah selamat dari Azabnya Allah. Karena Allah menyiapkan kebahagiaan sekaligus juga menyiapkan azab gitu ya. Bagi orang yang bersyukur, banyak syukurnya itu akan tambahkan kenikmatannya, ditambahkan kebahagiaannya. Tapi ya siap-siap saja orang yang kufur gitu ya. Maka azab Allah itu sudah disiapkan. Itu berarti keistimewaan nomor 5. Nomor 6. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi. Nomor 6, kamu akan mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah. Ada hal lain yang kesuksesan lain yang akan menjemputmu, yaitu nasrun minallah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhirat Allah akan menolong kita, apalagi di dunia. Gitu ya. Jadi orang yang menghafalkan Quran itu ditolong oleh Allah ya. Karena jihad tadi ya. Berarti kehidupan dunianya juga dicukupi oleh Allah. Kayak dicukupi, diberikan kaya oleh Allah. Tidak hanya dicukupi, diberikan kaya oleh Allah. Ini motivasinya ya. Tidak sekedar dicukupi, diberikan kaya oleh Allah. Tapi ya jihadnya serius ya. Iya pasti. Sungguh-sungguh ya. Oke, itu nomor berapa? 6 ya. Nomor 7. Fathun qarib. Fathun qarib ya. Mendapatkan kemenangan yang dekat. Jadi ketika kita masuk surganya Allah ada banyak fase. Seperti kita masuk ke dalam alam kubur, kita mendapatkan kubur. Lalu nanti kita akan dibangkitkan di yaumul qiyamah, dihitung di yaumul mizan, yaumul hisab, akan dapat dijemputkan seluruh mustaqim hingga sampai ke surganya Allah. Nah, bagi orang yang dijihad akan mendapatkan fathun qarib, kemenangan dekat. Jadi ketika masuk surga langsung ketemu sama Allah. Tanpa melewati nikmat kubur dan ini berarti di kubur saja tuh dia langsung dekat dengan Allah ya. Mantap ya. Jadi ini banyak orang yang belum tahu ini ya. Jadi yang dimaksud kemenangan yang dekat itu kita sudah tanpa melalui apa itu fase-fase tadi ya. Tapi ya itu syaratnya jihad tadi ya, jihad menghafal Al-Quran. Nomor 7 ya. Nomor 8 terakhir. Wa basyiril mu'minin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Orang yang mendapatkan kabar ini, yang mendapatkan berita pengetahuan ini, kalau dia memahami, dia akan bahagia banget. Karena betapa beruntungnya dia mendapatkan satu amalan, bisa mendapatkan 8 dahsyat. Ini wabasyiril mu'minin ini adalah kabar gembira yang langsung dari Allah. Jadi ada kabar, ada sebuah pengetahuan, informasi hanya dengan menghafalkan Quran. Tapi bukan hanya ya, ini memang butuh proses dan perjuangan ya. Jihad dengan menghafalkan Quran, kontan dan tunai akan mendapatkan 8 kedahsyatan tadi. Dan ini informasinya harusnya dia disampaikan ya, disampaikan luas dan berulang-ulang, jangan sekali ya, berulang-ulang disampaikan bahwa jihad, kita menolong agamanya Allah melalui menghafalkan Quran gitu ya, akan mendapatkan 8 kedahsyatan. Itu yang bikin terpana itu ya. Sampai sekarang ingat. Itu dan itu apa ya, Imam? Berulang kali diingatkan. Nah, itu berulang kali diingatkan. Ya. Dengan santrinya saja itu berulang kali diingatkan. Padahal santrinya saja datang ke sana itu sudah otomatis ada niatan menghafalkan Quran. Apalagi dengan orang umum
yang tidak ada motivasi menghafalkan Quran, harusnya lebih berulang kali ya kan, agar terbuka wawasannya. Ini loh ada kabar, ini loh ada kabar gembira, sehingga orang umum, misalnya kayak saya, orang umum atau teman-teman saya atau keluarga saya atau orang sekitar, masyarakat luas yang masih umum dan belum mendapat informasi semacam ini ya, makanya dia santai-santai saja, tidak ada upaya untuk menghafalkan Quran. Jadi sampai Mas Rohman ketika menjadi duta Al-Quran ini harus sering-sering disampaikan, disebarluaskan ya. Insyaallah. Iya kan, karena kabar gembira. Kan sunnahnya kalau memberikan kabar kan harus gembira ya. Iya toh? Iya. Kalau kabar susah jangan. Iya. Untuk diri sendiri. Nah, betul. Kalau kabar susah dikonsumsi sendiri saja. Tapi kalau kabar gembira, sunnahnya harus disebarluaskan. Luar biasa. Dan dengan menyebarluaskan semacam inilah, insya Allah akan ada dorongan yang kuat, akan ada kesadaran ya dari masyarakat untuk tergugah hatinya, sehingga akan berupaya untuk jihad. Bagaimana perasaan sampean menjadi duta, kemudian ada orang yang dengan tadi apa surat apa tadi? Sof ya, ayat 10 sampai 13. 10 sampai 13 dengan sampai menyampaikan itu, kemudian ada orang yang tergugah hatinya, sadar, oh iya ya, ternyata hafal Quran itu penting ya. Ini bagian dari bentuk jihad gitu ya. Perasaannya bagaimana? Saya sangat senang banget. Kalau panjenengan sudah mendapatkan itu, jagalah baik-baik, kawalah baik-baik, jangan sampai terjerumus ke hal yang lain. Kamu sudah dalam jalan yang benar. Artinya ketika orang itu sudah tergugah hatinya, terdorong itu ya secepatnya harus di pondok Quran. Iya. Maksudnya kan gitu ya. Jaga baik-baik itu ya niatnya harus dijaga untuk pondok di Quran. Gitu. Jangan sampai tergelincir. Sudah ada punya niatan kuat, dorongan kuat, iya benar kan gitu ya. Akhirnya surut niatnya. Ya harus di pondok Quran. Dan salah satu trennya adalah di pondok pesantren modern Al-Azhar. Itu berulang kali ya disampaikan beliau ya. Sering kali, Masya Allah. Sehingga santri-santri betul-betul termotivasi ya. Iya. Oh iya, jadi ini untuk 40 harinya termotivasinya karena ini ya. Pastilah orang-orang kalau punya pengetahuan, punya wawasan, terutama dari kaum akademik, ketika diberikan informasi dari Al-Quran, adanya kabar gembira pasti terbuka. Betul ya? Tidak akan menolak itu. Wabasyiril mu'minin pasti tidak akan menolak. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya setan gak rela kita sukses, itu masalahnya. Oh, iya. Setan gak rela. Itu juga sering kali disampaikan sama Abah Yai. Kalau kamu sudah di jalan ini, hati-hati. Kamu punya musuh yang nyata. Setan gak rela sampai sukses. Oke. Jadi setan saja tuh nggak rela ya dengan sukses ya. Berjuang keras akan menghancurkan jalan kita. Jadi meskipun keluarga itu mendorong, banyak orang mendorong lah, tapi setan juga nggak rela. Mungkin dia dengan berbagai caranya pasti mengajak kita untuk berhenti, nggak mau mondok, boyong, males lah dan lain-lain lah. Dan terutama males ya. Doa untuk terhindar dari sifat malas gimana? Doa dari akhirnya. Iya, gimana? Untuk kita bisa sukses menghafal Quran, nggak malas. Iya. Semangat terus adalah bersalawat kepada baginda Rasul. Oh gitu ya? Bersama. Ada di baginda Rasul yang sering disampaikan kepada kita. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asurat alaihi hajatuhu falyukthir alaihi min as-salati. فإنها تكشف الهموم والغموم وتكثر الأرزاق وتقضي الحوائج. Singkatnya, kalau kita punya banyak kesulitan dalam kehidupan kita, pengen menghafal Quran nggak sukses, maksudnya malas-malasan, pengen hajat ini, hajat itu nggak bisa meraihnya, mudah caranya, perbanyaklah membaca sholawat. Karena dengan membaca sholawat, insya Allah semua itu akan dibereskan sama Rasulullah SAW. Jadi bersolawat sendiri akan mengundang 10 rahmatnya Allah. Malas, terhindar dari malas itu 1 rahmatnya Allah. Itu belum 9 yang lain. Jadi
Satu malas itu 9 lain itu masih ada banyak kesehatan yang lain. Gitu ya. Itu masih 10 rahmatnya Allah. Satu doanya Rasulullah. Itu bisa jadi Rasulullah mendoakan, ya Allah jadikanlah si fulan kekasih Allah. Betapa nikmatnya kalau kita mendapatkan doa Rasulullah. Itu sholawatnya bebas ya? Satu sholawat apapun itu, satu sholawat mendapatkan 10 rahmatnya Allah, satu doa Rasulullah dan 70.000 doa malaikat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu boleh. Oke, boleh. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman ila akhirih boleh. Boleh. Bebas. Bebas. Nah, tapi di sini di poinnya Abdullah itu mengajarkan kepada kami letak sholawat yang paling dahsyat adalah yang paling banyak. Yang paling banyak dalam arti seperti gini. Aku memesan 1 roti sama aku memesan 1000 roti. Kata-katanya pendek, tapi faktanya panjang. Banyak. Abdullah menganjurkan atau mengajarkan sholawatlah kamu dengan sholawat yang sebanyak-banyaknya. Yang bilangan banyak berarti ya. Nah, seperti ini. Kami punya amalan yang diberikan kepada bayi itu sayyidus sholawat. Sayyidus sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man sholla. Bi adadi man sholla alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi adadi man sholla alaihi. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan, ya Allah berikanlah satu sholawat kepada baginda Rasul. Oh iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man sholla alaihi. Ya Allah berikanlah sholawatmu kepada baginda Rasul sebanyak manusia makhlukmu yang bersolawat kepadanya. Bi adadi man sholla alaihi itu sebanyak makhluk yang bersolawat. Jadi nyalur ini ya. Jadi orang-orang yang bersolawat itu maksudnya banyak ya sebanyak itu. Tapi di sholawat nari juga ada. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqaddu bil hawaij wa tunalu bi rawdaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ya, jadi sebanyak orang yang juga bersolawat, sebanyak makhluk yang bersolawat. Itu maksudnya di situ berarti ya. Meskipun satu solawatan tapi bilangannya ini sudah banyak ya. Karena Mas Rohman dibacakan solawat dari Abah Yai yang pelan saja ya, supaya saya bisa menirukan. Coba bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bi adadi man shalla alaihi. Bi adadi man shalla alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bi adadi man shalla alaihi. Bi adadi man shalla alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bi adadi man shalla alaihi. Bi adadi man shalla alaihi. Jadi artinya, ya Allah, berikanlah salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bi adadi man shalla alaihi, sebanyak bilangan makhluk yang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oke, mudah-mudahan bincang-bincang kita membawa berkah, manfaat, dan tujuan dari Mas Rohman mensyiarkan Al-Quran, mensyiarkan jihad yang sungguh-sungguh melalui menghafal Quran di Kabupaten Nganjuk, betul-betul membawa manfaat, rahmat, barokah, dan Kabupaten Nganjuk yang masih usia sekolah mudah-mudahan banyak yang mondok di pesantren modern Al-Azhar Gresik. Amin. Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, yang diasuh langsung oleh Profesor Dr. Kiai Haji Imam Bukhari Al-Hafidh MPA. Amin. Kami dari Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk sangat bersyukur, sangat bangga, dan sangat senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ustadz muda Mas Rohman
putra dari bendahara PCNO Kabupaten Nganjuk yang menjadi duta Al-Quran dari Pondok Pesantren Modern Al-Azhar Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan Mas Rahman diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.